Jelita bekerja. Sementara Jelita tetap saja tinggal di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, Jelita meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat-alat kecantikan. Gue udah tahu tentang ini. Mana waktunya? Jangan aku, tugas kita sehari-hari. Aduh bu, udah aku tuh sudah habis. Hari ini waktunya aku beli yang baru. Pokoknya hari ini aku beli yang baru. Kenapa aku punya seperti itu? Meskipun kecewa dan bersedih hati, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Jelita. Keesokan harinya, ketika ibu pulang dari kerja, Jelita meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan lainnya. Keadaan yang sama terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, ketika ibunya hendak pergi ke pasar, Jelita berpesan agar diberikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan yang ia maksud. Akhirnya, Bu Darmi pun mendesak Jelita untuk ikut pergi ke pasar bersamanya. Aku tidak mau pergi ke pasar sama ibu. Aku malu bu sama orang-orang kampung. Ibu harusnya berkaca. Lihat penampilan ibu. Sangat amat busuk. Aku tidak mau bu. Ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang mau dilakukan. Oke, aku bakal ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat. Ibu harus berjalan di belakangku. Baiklah, kalau itu mau. Walaupun bersedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Sang Jelita berjalan di depan, sedangkan ibunya Bu Darmi mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun kedua ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda, seolah-olah mereka bukanlah keluarga yang sama. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan sang ibu kelihatan sangat tua dengan pakaian yang lusuh dan kotor. Di tengah perjalanan, Jelita bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Hai Jelita, mau kemana kamu? Hai, aku mau pergi ke pasar. Itu siapa? Ibu kamu ya? Iya, tentu saja bukan ibu. Dia yang membantuku. Oh, ibu. Ya sudah ya, aku pergi dulu. Dadah. Laksana disambal petir, ibunya mendengar ucapan putrinya, tapi ia hanya diam sambil menahan rasa sedih tersebut. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan untuk menuju pasar. Tidak berapa lama berjalan, mereka bertemu dengan seseorang. Hai Jelita. Hai, kamu pergi seperti ini. Aku mau pergi ke pasar nih. Oh, kamu mau siapa di belakang? Dia di kemarin. Kok? Oh ya sudah, aku dulu ya. Nanti. Jawaban yang dilontarkan Jelita itu membuat hati ibunya terluka dan semakin sedih. Tapi sang ibu masih kuat menahan rasa sakit di hatinya. Ketika mereka berdua hendak sampai di pasar, Jelita bertemu dengan temannya yang lain. Ini, jangan terlalu khawatir. Dia yang membantuku. Ucapan Jelita tersebut membuat hati ibunya semakin terpuruk. Sampai-sampai ibunya sudah tidak tahan lagi untuk meneteskan air mata. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama perjalanan menuju pasar. Akhirnya sang ibu berhenti, lalu ia duduk di pinggir jalan. Bu, kenapa berhenti? Beberapa kali Jelita bertanya, namun sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Jelita melihat ibunya membaca doa sambil mengadahkan kedua tangannya ke atas. Bu, kau sedang apa sih? Ya Tuhan, ampunilah hambaku yang lemah ini. Berikanlah hukuman yang setimpal dengan anakku. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan suara gemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Pelan-pelan kaki Jelita berubah menjadi batu. Jelita pun mulai panik. Bu, ada apa dengan kaki Jelita? Ampunilah Jelita, Bu. Ampunilah Jelita. Namun, apa hendak? Nasi sudah menjadi bubur.
gugur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan seluruh tubuh jelita menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan, hingga kepala. Gadis durhaka tersebut hanya bisa menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum itu, kepala anaknya berubah menjadi batu. Sang ibu masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak berapa lama, cuaca pun kembali terang seperti sedia kala. Seluruh tubuh jelita telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tepi. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka namai batu menangis. Batu itu masih tetap dipelihara dengan baik sehingga masih dapat kita saksikan hingga sekarang.